Oke kan kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat nggak mungkin dah tonton kalian video ini ya kan? Kalaupun sakit samanya penyakit kita semua ya kan? Ya sakit-sakit di kantong aja ya kan? Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian ya kan kawan-kawan petani awak yang ganteng-ganteng dan baik hati ini tentang 7 keuntungan kalau kita ngangkat buah sawit kita sendiri. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasanya bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilakan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo. Karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Udah cepat kalian subscribe channel ini, payah kali kalian ku tengok disuruh subscribe. Nggak pala rugi kalian subscribe, iya betul lah. Malahan beruntung kalian ya kan, bisa kalian dapatkan info-info baru tentang kelapa sawit ya kan. Dimana lagi mau kalian cari channel petani sawit yang nggak pelit sama ilmu kalau nggak di channel ini ya kan. Nah, ngomong-ngomong tentang muat sawit, pastinya kawan-kawan ada yang angkat hasil sawitnya pakai penanda buah. Iya penanda buah sih nggak sih namanya, siapa sih namanya itu? Kurang tahu aku kalau bahasa-bahasa kalian ya kan. Cuman yang pastinya kalau di daerah kami namanya itu toke sawit ya kawan-kawan. Jadi kalau kita mau jual sawitnya ke orang itu, ke penada ataupun ke toke sawit itu, sebetulnya sah-sah aja nya mau kalian jual kemana aja sawit kalian ya kan. Orang sawit-sawit kalian kok aku pula yang ngatur-ngatur ya kan. Cuman di sini aku mau ngasih tahu sama kalian ya kan. Karena aku juga sebagai petani sawit, sedikit banyaknya pasti adalah perhitungan baik dari segi kekurangan maupun keuntungan ataupun kerugiannya. Nah, jadi kali ini aku nyarankan kalian buat angkat sawit secara pribadi. Karena nantinya kalian bakal dapat keuntungan. Nah, kira-kira apa keuntungannya ya kan? Jadi berikut ini aku kasih tahu lah sama kalian ya kan. Dan berikut ini merupakan 7 keuntungan mengangkat hasil panen sawit secara mandiri. Nah, untuk di keuntungan yang pertama, kalau kita ngangkat buah sawit kita sendiri, kita akan mendapatkan keuntungan yang namanya hemat biaya tenaga kerja. Karena kalau kita kira-kira bawa buah sawitnya sendiri ya kan, kita nggak perlu membayar tambahan untuk buruh angkut sawitnya, sehingga hasil panen sawit bersih masuk ke kantong kita. Gimana? Untung nggak? Ya jelas lah ya kan. Kalau ini sebetulnya masih keuntungan pertama, masih banyak keuntungan-keuntungan lain. Jadi kalian tonton aja ini sampai habis ya kan. Nah, kemudian di keuntungan yang kedua, kita bisa mengontrol penuh atas hasil panen kebun sawit milik kita. Dengan kita mengangkat buah sawit sendiri, petani bisa memastikan tandan buah segar ataupun TBS tidak tercecer ataupun dicuri saat proses pengangkutan. Tahu lah kalian kan, yang namanya manusia ini kadang-kadang baik, kadang-kadang amit-amit juga ya kan. Kalau pas lagi baik-baik dia sempat dia hilap, mati lah kita, kena setel juga kita ya kan sama orang itu. Kacau, udah rugi kita ya kan. Makanya aku bilang kalau ngangkat sawit sendiri ya seenggaknya di nomor 2 ini kita bisa mengurangi potensi atas kehilangannya buah sawit milik kita. Nah, kemudian di keuntungan yang ketiga, yakni dapat mengurangi yang namanya kehilangan buah brondolan. Dengan mengangkat buah sawit sendiri, brondolan sawit lebih mudah diamankan karena seringkali kececer-kececer ya kan kalau dikerjakan sama orang lain. Tahu lah kalian orang itu, begitu dinaikkan orang tuh buah itu, tercampak-campak brondolan itu keluar-keluar ya kan. Capek lah mengutipnya lagi ya kan. Makanya itu kalau kita angkat sendiri kan, jadi lebih rapi lah ibaratnya kayak gitu kan, nggak bececer-bececer brondolannya itu ya kan. Nah, kemudian di keuntungan yang keempat, ini fleksibilitas waktu. Dengan mengangkut buah sawit sendiri, petani bisa menyesuaikan waktu pengangkutan sesuai kondisi cuaca, jalan maupun kebutuhan panen ya. Contohnya kayak mana aku bilang ya, kayak gini lah contohnya. Kira-kira kita kalau pakai toke, suka-suka orang itulah datang ya kan. Nanti pas belum siap tukang panen kita datang orang itu, "Bang, udah siap bang," katanya. Rupanya belum siap ya kan. Nah, pergi lah orang itu. Habis itu udah siap, kita nggak datang-datang lagi orang itu. Apa nggak capek kita menunggu-nunggu kayak gitu ya kan. Mampus lah kita termakan waktu. Udah berapa lama kita nunggu di sawit-sawit kayak gitu, habis lah kena gigit nyamuk kita ya kan. Tahu lah kalian kan, kalau menunggu hal-hal yang nggak pasti itu membosankan ya kan. Bosan kali lah kita, sama kayak anak muda zaman sekarang yang suka kali nunggu-nunggu hal-hal yang nggak pasti. Entah udah kemana-mana cerita kita kali ini ya kan. Nah, kalau kayak gitu masuklah kita di keuntungan yang kelima, yakni yang namanya melatih kedisiplinan dan kekuatan fisik. Dengan mengangkat buah sawit sendiri menjadi bentuk olahraga alami yang membuat tubuh kita terbiasa bekerja secara keras. Nah, jadi jangan sepele kalian sama tukang muat itu. Rata-rata orang itu tenaga kuat-kuat, tahu kalian. Jadi daripada kalian ngejim-ngejim gak jelas, mending kalian angkat buah sawit kalian sendiri ya kan. Udah jadi itu bentuk otot kalian sendiri. Gak capek kalian bayar-bayar lagi uang gym itu ya kan.
Biar ada juga pergerakan badan kita ini ya kan. Namanya kadang-kadang yang udah memasuki usia tua ini ya kan. Kalau nggak dibawa bergerak nanti kan penyakit aja yang datang ke tubuh kita. Itulah makanya aku bilang angkat sawit sendiri ya kan. Biar ada kegiatan yang lain. Kemudian untuk di keuntungan yang ketujuh ya ini lebih cepat dipasarkan. Ngerti kalian maksudnya? Nah, kalau nggak ngerti sini baru gue jelaskan. Jadi hasil panen kita itu bisa langsung dibawa ke tempat penimbangan atau pengepul tanpa menunggu pekerja lain. Tahu kalian kan maksudnya? Jadi kalau kita kerjain sendiri nggak pala kita tunggu-tunggu anggota lagi ya kan. Kapan mau kita angkat. Kalau capek istirahat ya kan. Yang penting jangan sampai rungkat. Nah itulah pokoknya di keuntungan yang keenam ya kan. Pokoknya suka-suka kita lah mau kapan kita antar ya kan. Nggak ada lagi kita tunggu-tunggu anggota itu ya kan. Gas terus. Nah kemudian di keuntungan yang ketujuh yakni kualitas buah lebih terjaga. Dengan penanganan langsung tandan buah tidak dilempar secara sembarangan. Sehingga kualitas buah tetap baik dan harga jual lebih tinggi. Karena kadang-kadang kalau asal-asal lempar aja ya kan. Belepasan buah-buah sawitnya itu jadi brondolan lah ya kan. Itu yang gue bilang tadi ya kan. Sayang kali lah sempat rontok buah itu setengah apa nggak kena soter sawit kalian itu udah pala rugi kalian ya kan. Jadi dengan mengangkat buah sendiri itulah gue bilang ya kan kemungkinan bisa mengurangi yang namanya penurunan kehilangan hasil buah panen. Nah tapi semuanya ini ada juga tapinya. Tahu kalian apa? Perlu diingat nama kalian ya kawan-kawan. Kalau semuanya ini kita mau ngangkat sendiri itu harus yang namanya sawit kita itu 10 hektar ke bawah. Tapi kalau udah 10 hektar ke atas ya kan megap juga lah pinggang kalian itu nantinya ya kan. Habis lah kalian ya kan. Nggak lucu juga patah pinggang kalian itu gara-gara mengangkat sawit ya kan. Kan nggak lucu, sempat ditanyain tetangga, kalian kenapa jalan pakai tongkat, encok pinggang rupanya gara-gara ngangkat sawit. Lucu kali lah jawaban kalau kayak gitu ya kan. Nah gitu aja lah kira-kira ya cerita kita hari ini. Nah kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.